Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Kembali lagi dengan saya Faizan Nurrahma, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 20016013. Masih sama dengan video-video pada minggu sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baik saudara-saudara, topik pembahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas etika dalam bertelepon. Yang kedua, bahasa dalam bertelepon. Yang ketiga, praktik dalam bertelepon. Dan yang keempat, langkah-langkah dalam bertelepon. Topik pertama, etika dalam bertelepon. Sebelum kita mengetahui etika dalam bertelepon, kita harus mengetahui arti dari etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Kata etika juga disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal yang baik dan yang buruk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian yang kedua tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa etika dapat diartikan sebagai tata krama atau tingkah laku. Jadi, etika bertelepon merupakan tata krama, sopan santun, dan tata pergaulan dalam bertelepon. Maksudnya saat kita melakukan dan menerima kontak telepon dari seseorang. Etika dalam bertelepon menurut zenius.com ada 9. Yang pertama, bagi penelpon, jangan berkali-kali menelpon dalam satu waktu apabila panggilan belum dijawab. Ketika seseorang menelpon, namun panggilan tidak dijawab atau sedang berada di luar layanan, mohon jangan menelpon berulang kali, karena ada kemungkinan orang yang ditelepon sedang sibuk atau tidak dapat menerima panggilan pada saat itu. Yang kedua, angkat telepon dengan segera bagi penerima telepon. Sebaiknya telepon diangkat dalam ring kelima. Kalau dalam telepon kantor, dia akan berbunyi ring, 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 ring. Sebaiknya dalam ring kelima sudah diangkat teleponnya. Yang ketiga, awali telepon dengan salam. Salam dapat diucapkan dengan selamat pagi, atau selamat siang, atau assalamualaikum, tergantung dalam konteks apa kita berbicara. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan penuh tata krama. Ini berkaitan dengan etika tadi ya. Yang kelima, berbicara dengan jelas dan ramah. Saat kita melakukan telepon, kita harus berbicara dengan jelas dan ramah, karena dari suara kita akan diketahui nih sifat seseorang. Apakah seorang ini seorang yang ramah atau tidak. Yang keenam, berbicara dengan antusias dan fokus pada lawan bicara. Maksudnya, kita harus menjadi pendengar yang baik saat bertelepon. Kita harus mendengar apa-apa saja yang dikatakan oleh penelpon agar jawaban kita itu nyambung gitu loh. Yang ketujuh, memberikan respon cepat dan tidak menyinggung. Maksudnya, saat kita memberikan respons, jangan lama. Nanti yang menelpon berpikir bahwa sedang terkendala jaringan. Selain itu, kita juga tidak boleh menyinggung lawan bicara kita. Yang kedelapan, berbicara dengan nada dan intonasi yang tidak keras. Maksudnya, asal terdengar saja. Jangan nada yang tinggi seperti orang marah. Kembali lagi ke poin 5, nadanya harus jelas dan terkesan ramah. Yang terakhir, dalam etika telepon, kita harus mengakhiri telepon dengan salam. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Itu dapat dikatakan dalam saat kita telah mengakhiri telepon. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa dalam bertelepon. Dalam bertelepon, kita biasanya harus menggunakan bahasa yang resmi saat bertelepon resmi. Bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Misalnya saat melakukan telepon kantor harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang formal.
Atau jika bahasan tidak resmi, misalnya saat menelpon teman atau kerabat, itu dapat menggunakan bahasa daerah namun harus dimengerti oleh lawan bicara kita dengan tetap memperhatikan kesantunan dan keefektifan bicara. Nah, yang dimaksud dengan kesantunan itu adalah bahasanya yang baik dan halus. Contohnya seperti ini. Misal kita tidak dapat berbicara dengan seseorang pada saat itu, entah lagi sibuk, kita dapat mengatakan, mohon maaf, untuk sementara waktu saya belum bisa diajak berbicara dulu. Nah, itu kita terkesan santun karena kita telah meminta maaf sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan efektif adalah bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, maksudnya ketika kita berbicara jangan bertele-tele. Untuk menyampaikan nama atau untuk mengungkapkan identitas kita, kita dapat menyebutkan nama saya Gustiana. Bukan saya punya nama Gustiana. Nah, itu kan tidak singkat, padat, dan jelas ya. Kalau yang singkat, padat, dan jelasnya nama saya Gustiana. Itu cukup seperti itu saja. Kemudian, kita akan membahas praktik bertelepon. Selamat pagi, di sini PT Angkasa dengan Faiza bicara. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Dedi Wiradi dari PT Sentosa. Bisakah saya berbicara dengan Ibu Tantri? Mohon maaf Pak Dede, saat ini Bu Tantri sedang rapat. Kemungkinan akan selesai pada 1 jam mendatang. Apakah ada pesan yang dapat saya sampaikan atau Bapak ingin menghubungi kembali? Baik, kalau begitu saya akan menelpon kembali ketika rapatnya sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama Pak Dede, terima kasih telah menghubungi PT Angkasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Nah, saudara-saudara, praktik telepon tadi merupakan contoh dari praktik telepon resmi. Artinya, seseorang mewakili sebuah perusahaan. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa antar lawan bicara itu menyampaikan bahasa dengan sopan dan memulainya dengan salam. Selamat pagi. Kemudian diakhiri dengan terima kasih dan salam. Seperti itulah praktik bertelepon dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam bertelepon. Dengan kita melihat praktik bertelepon tadi, kita dapat menyimpulkan langkah-langkah bertelepon. Bagi penelpon, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menyiapkan dan menekan nomor tujuan, lalu menghubungi penelpon setelah memastikan nomornya benar. Itu telah dilakukan penelpon pada praktik sebelumnya. Kemudian, penelpon juga mengucapkan salam, selamat pagi, kemudian sebutkan identitasnya. Tadi penelpon mengatakan nama saya Dedek Wiradi dari PT Sejahtera. Nah, itu adalah salam dan identitas. Kemudian, sampaikan maksud dan tujuan. Maksud penelpon tadi adalah untuk menghubungi Ibu Tantri. Nah, kemudian sampaikan ucapan terima kasih dan ucapkan salam ketika mengakhiri telepon. Itu juga dilakukan. Nah, bagi penerima telepon, yang harus dilakukan yang pertama adalah segera angkat telepon. Dalam nada ring tadi, telepon diangkat dengan segera. Berarti penerima telepon sudah melakukan langkah-langkah dengan baik. Langkah yang pertama. Yang kedua, ucapkan salam dan sebutkan identitas. Selamat pagi, di sini PT Angkasa dengan Faiza bicara. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu dia mengucapkan salam dan menyebutkan identitas. Ini kemudian menanyakan identitas telepon dan tanya maksud tujuan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Itu maksudnya menanyakan maksud dan tujuan. Kemudian, maaf dengan siapa saya bicara? Nah, itu maksudnya menanyakan identitas penelpon apabila penelpon belum menyebutkan namanya. Yang keempat, apabila penelpon tadi seperti pada praktik ingin berbicara pada orang lain, ingin dihubungkan pada orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak di tempat, maka penerima telepon dapat menawarkan penelpon untuk meninggalkan pesan atau menghubungi kembali. Kalimatnya seperti ini. Mohon maaf, Ibu Tantri sedang tidak di tempat karena rapat. Apakah Bapak ingin meninggalkan pesan atau menghubungi kembali? Nah, itu merupakan penawaran yang diajukan penerima telepon kepada penelpon. Yang terakhir, ucapkan salam sebagai penutup.
Tadi juga telah disampaikan oleh penerima telepon mengatakan bahwa terima kasih telah menghubungi PT Angkasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, itu sudah menyampaikan salamnya sebagai penerima telepon. Baik, saudara-saudara, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.